Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Vokasi dalam podcast. Nah, podcast people, hari ini kita akan coba ngobrol beberapa hal mengenai performance ya, terutama di pengembangan dunia vokasi. Jadi bagi adik-adik SMK yang nantinya akan mungkin terjun ke dunia industri, yang disebut performance itu apa sih dan kenapa kita harus meningkatkan performance kita. Tapi sebelum kita ngobrol dengan tamu saya hari ini, ada baiknya kita melepas masker terlebih dahulu karena dalam kegiatan podcast ini sudah mengikuti protokol kesehatan terkait COVID dengan ketat. Oke. Sebelumnya saya mau kenalkan dulu ya, hari ini saya mengundang salah satu partner kita di Cipta Sarana Cendekia. Jadi kita akan ngobrol hari ini bersama dengan Ibu Yuni Kusuma Arumsari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Alvin. Ini saya panggil kakak aja. Kak aja ya, biar enak ya. Biar kelihatan muda. Oke, jadi Bu Yuni, saya pengen nerusin dari apa yang saya obrolkan sebelumnya bareng sama adik-adik ya. Jadi ada beberapa alumni SMK yang datang ke sini. Kemudian saya juga sempat kemarin bertemu sama Pak Aang yang termasuk Widya Iswara di Malang ya. Iya. Tapi untuk jurusan otomotif dan juga teknik. Nah, hari ini kita akan coba ngobrol secara global aja. Ada beberapa hal yang saya simpulkan kemarin dari obrolan saya sama Pak Aang, ada sama guru-guru juga kemarin sama adik-adik. Nah, yang pengen saya bahas hari ini dengan Bu Yuni itu terkait dengan peningkatan performa. Jadi performance upgrade untuk anak-anak SMK. Karena yang podcast people mungkin harus tahu, Bu Yuni ini salah satu partner atau rekanan kita di CSC yang memang concernnya banyak di sumber daya manusia ya, di SDM, kemudian di finance, keuangan sama perbankan. Nah, otomatis kalau kita ngomongin masalah performance baik itu visual atau hal yang lain terkait dengan performance, pasti akan enak banget kita hari ini ngobrol sama Bu Yuni. Tuh. Jadi saya ingin mulai dengan kekhawatiran saya yang pertama gitu, atau saya ingin mulai dengan rasa ingin tahu saya yang pertama. Ketika kita membicarakan masalah performance upgrade dulu gitu. Untuk anak SMK, baik ketika nanti mereka mau kuliah ya, atau mereka nanti mau kerja, yang digolongkan sebagai performance yang harus mereka jaga atau yang harus mereka bangun sebagai image itu apa sih Bu Yuni? Oke, mungkin kalau kita ngomongin performance ini ya buat anak SMK, yang paling penting itu ada dua sebenarnya Kak, hard skill sama soft skill ya. Nah kalau hard skill ini saya yakin kalau anak-anak SMK tuh pasti mereka udah sangat jago-jago banget gitu kan. Karena begitu dia lulus SMK itu juga ada yang namanya ijazah pendamping ya kalau nggak salah, atau mereka harus mengikuti ujian kompetensi ya. Nah sebenarnya kan ujian kompetensi ini merupakan satu pengukuhan gitu kan buat mereka bahwa mereka tuh sudah sangat kompeten bagi dunia industri. Nah itu yang dari sisi kompetensinya gitu. Nah dunia industri ini sebenarnya juga membutuhkan yang namanya kompetensi dari calon tenaga kerja, karena dunia industri ini kita tahu ya mungkin ada istilah core kompetensi ya. Nah ini yang biasanya dunia industri itu cari. Jadi dunia industri pasti akan mencari calon karyawan, calon tenaga kerja yang memang dia sudah kompeten di bidangnya. Nah satu lagi mungkin tadi yang saya sebutkan selain hard skill ya, itu adalah soft skill. Nah kalau soft skill ini apa? Soft skill itu lebih kepada kepribadian, personalitinya calon karyawan gitu ya, personalitinya dan mungkin lebih ke sisi psikologisnya gitu. Nah satu lagi sih menurut saya yang nggak kalah penting selain hard skill dan soft skill itu adalah kemampuan bahasa. Baik itu bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kalau misalnya mungkin kita sering dengar ya, kita kalau anak-anak SMK ini mungkin bahasa Indonesianya kurang tertata dengan baik. Nah padahal ketika nanti mereka bekerja, jadi mulai dari awal dari start mungkin mereka wawancara atau mungkin interview seperti itu kan pasti yang akan dilihat ini tata bahasanya bagaimana seperti itu. Nah karena kembali lagi di dalam soft skill itu ada yang namanya skill komunikasi atau communication skill ya. Nah itu penting banget gitu. Jadi sejak dari awal mereka
mulai melamar pekerjaan sampai nanti pada saat mereka bekerja, yang namanya communication skill ini kan pasti diperlukan di dunia industri gitu. Dan bahasa ini tadi, kalau tadi saya katakan bahasa juga penting, karena kita akan berkomunikasi menggunakan bahasa. Dan satu lagi mungkin yang lebih bagus lagi kalau kemampuan bahasa ini ditambah bahasa asing. Yang general kan pasti bahasa Inggris ya, tetapi bolehlah ditambah dengan bahasa asing lain, mungkin bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Korea. Nah, terutama untuk mereka yang memang ingin bekerja di luar negeri. Gitu, Kak. Oke. Jadi kalau dari apa yang disampaikan sama Bu Yuni barusan, ada beberapa poin ya yang saya dapat. Yang pertama, kalau kita ngomongin performance tidak melulu soal visual. Betul. Gitu ya. Kita singkirin dulu masalah visual, karena yang paling penting tadi yang pertama adalah masalah hard skill dulu. Ini hard skill adalah kompetensi di sini. Dan ketika kita ngomongin anak SMK, pasti mereka sudah terfokus pada satu kompetensi utama yang jadi core kompetensinya mereka, dan mereka pasti sudah dikembangkan itu selama 3 tahun mereka sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendukung itu, ya, ketika kita mengejar hard skill tadi, kita mengejar kompetensi kita tadi, otomatis kan kita tadi dapat ya, kata Bu Yuni tadi, kita dapat sertifikasi pendamping ijazah yang menegaskan kompetensi kita. Performance kita yang pertama dinilai dari itu ketika kita terjun ke dunia industri. Yang kedua, kita ngomongin masalah soft skill. Ternyata soft skill breakdownnya juga banyak ya. Dan salah satu bagian yang paling most important di situ adalah komunikasi sebetulnya. Ya, karena kalau kita ngomongin skill nggak melulu soal gadget, skill nggak melulu soal digital, skill nggak melulu soal kemampuan kita mungkin di hal-hal lain selain core kompetensi kita, tapi satu yang selalu terselip biasanya, dan kita lupa mungkin menyampaikan ke adik-adik dan ngasih encouragement ke mereka untuk belajar itu adalah skill kompeten untuk komunikasi. Benar banget. Karena ya mau nggak mau ketika kita terjun ke sebuah komunitas atau kita terjun ke sebuah circle yang baru, ketika kita kerja, hal pertama yang harus kita lakukan untuk beradaptasi adalah berkomunikasi. Nah, penempatan diri, kemudian penempatan bahasa, penempatan sikap, itu kan juga termasuk komunikasi ya. Karena kita ngomongin komunikasi kan komunikasi nggak hanya secara lisan gitu, nggak hanya verbal, tapi non-verbal juga. Non-verbal juga banyak. Contohnya nih, komunikasi melalui surat ya. Surat bisa surat tertulis, bisa surel ya, bisa surat elektronik di email gitu kan. Gimana kita mencantumkan awalan, kemudian kita memberikan isi di situ, itu juga salah satu skill yang harusnya dipelajari. Jadi pada hal ini ya, pada poin ini saya jadi melihat ada salah satu sisi di mana pendidikan kita itu di dalam kurikulum yang non produktif pun ya, seperti bahasa Indonesia juga memegang peranan penting bagi mereka. Supaya tadi anak SMK jadi satu set yang komplit ya. Nah, biar mereka punya skill itu. Nah, yang ketiga tadi yang sempat saya bahas barusan, visual. Jadi selain hard skill, soft skill termasuk di dalamnya komunikasi, yang ketiga adalah visual. Saya sempat beberapa kali ngobrol sama teman-teman industri juga ya. Ketika mereka melakukan rekrutmen, visual itu ternyata juga jadi salah satu poin yang penting ya ketika mereka mengangkat karyawan gitu, atau ketika mereka mau mengambil anak SMK untuk dipekerjakan di tempatnya dia. Tapi poin penting yang disampaikan hampir di setiap orang, hampir di setiap industri dan setiap rekanan kita ketika saya coba ngobrol, ini Bu Yuni, visual itu diambil ketika kita pertama kali bertemu. Jadi benar-benar first impression itu matter gitu buat HRD, kemudian buat user ya, paling enggak terserah HRD-nya atau pemilik usahanya. First impression matter gitu. Jadi ketika kita ngelihat anak ini pertama kali datang, wah, langsung klik nih gitu. Belum dia ngomong, belum dia tunjukkan administratifnya, dia udah langsung klik dulu gitu. Nah, ketika saya ngomongin first impression, ketika saya ngomongin visual, bisa nggak sih saya ngomong bahwasanya visual yang bagus ya, yang dibilang good, yang dibilang excellence itu tidak melulu untuk anak yang good looking, tidak melulu untuk anak yang punya, kalau bahasanya anak sekarang, body goals, dan yang ketiga tidak melulu untuk anak yang ya kalau cowok otomatis dia harus ganteng misalkan, tegap dan yang lain gitu. Bener nggak? Karena anak-anak merasa sering nggak pede tuh di situ. Ya bener gitu. Banget. Apa ya? Penangkapan mereka sama pemahaman mereka tentang good looking tuh sempit gitu. Iya, benar. Harus cantik, putih dan yang lain tuh gimana tuh? Iya.
Wah, ini menarik banget nih Kak pertanyaannya ya, karena sepanjang saya bertemu dengan adik-adik SMK, keluhannya itu memang seperti itu gitu. Bu, saya merasa saya tidak cantik, saya merasa kulit saya hitam, saya merasa tinggi saya kurang dan lain sebagainya ya. Pokoknya dia merasa yang negatif-negatif gitu kan. Nah, itu sehingga kepercayaan diri mereka itu menurut aku kurang banget ya Kak. Gitu loh, turun lah, maksudnya mereka kurang rasa percaya dirinya gitu. Nah, memang sih kalau di dunia industri itu penampilan seperti yang Kakak Alfi bilang tadi itu memang jadi satu hal yang sangat penting. Ya, istilahnya kalau di iklan mungkin kesan pertama itu memang harus menggoda dulu kan gitu ya. Jadi memang kita itu harus benar-benar memperhatikan penampilan. Tidak hanya mungkin kalau kita ngomongin penampilan selalu yang dalam bayangan kita itu adalah dengan baju yang bagus, yang branded, yang bermerek, dengan body bagus, kulit putih kalau cewek ya, tinggi, rambutnya panjang, lurus gitu. Kalau cowok itu juga harus yang tinggi, putih, tegap, udah ala-ala peragawan gitu ya. Yang seperti itu. Padahal enggak, karena begini, ketika seorang HRD atau mungkin ketika seorang supervisor ya, mungkin ketika dia melihat sosok pertama kali nih, sosok pekerja atau calon pekerja pertama kali datang itu, memang yang dilihat itu ya nggak bisa kita pungkiri. Tetapi kalau attitude-nya dia tuh nggak bagus gitu ya, dari bahasa tubuhnya juga tidak menunjukkan bahwa dia ini antusias bekerja, kita juga udah males gitu loh. Kita nggak akan terusin mewawancarai mereka. Paling ya kita wawancari hanya sebatas formalitas aja, karena dia sudah datang ke tempat kita, akhirnya kita berusaha untuk menginterview mereka, tetapi tidak meninggalkan kesan gitu loh buat kita. Nah, banyak banget calon-calon pekerja, calon-calon karyawan ketika dia menghadapi interview itu yang dia nggak mempersiapkan dari awal. Artinya mempersiapkan bukan dalam hal mereka harus belajar, ya itu sih mungkin oke lah ya, boleh, tetapi yang harus dipersiapkan itu kembali lagi adalah penampilan. Kalau kita ngomongin pakaian tuh nggak harus mahal kan Kak ya, Mas, kita bisa pakai baju yang mungkin sesuai dengan kemampuan kita, tetapi terus kita matchingkan gitu. Kita harus tahu tempatnya. Kalau kita wawancara ya pakainya harus office look kan, karena kita bekerjanya di kantor. Tetapi office look itu juga kita harus lihat nih, yang kita lamar ini kantornya yang kayak apa. Misalnya kalau kantornya misalnya startup nih, anak-anak muda isinya kayak Kakak Alfi, kayak Mas Dika mungkin ya, Mas Dika, kayak teman-teman kreatif ini ya. Ya bolehlah pakai santai tetapi sopan. Artinya boleh pakai celana jeans, boleh pakai sepatu sneakers ya, itu masih oke. Tetapi kalau misalnya yang nanti yang kita lamar ini pekerjaannya kesannya ini udah satu kantor yang mapan, yang formal, ya sesuaikan pakainya harus formal. Itu kalau dari visual kita gitu. Nah, yang kedua itu adalah bahasa tubuh. Jadi waktu mereka jalan masuk ke ruangan interview itu sebenarnya kita udah lihat sih gitu. HRD itu udah ngeliat anak ini jalannya diseret atau enggak gitu. Artinya jalannya itu harus tegap, karena kita ngelihat oh berarti dia antusias banget nih mau bekerja, dia punya rasa percaya diri yang bagus. Beda kan kalau kita ngelihat ada anak jalannya diseret kayak gitu tuh kan ogah-ogahan, lemes gitu kan udah males kan. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah dikasih senyuman deh. Ya kan? Iya, karena sebenarnya dari senyuman itu menunjukkan bahwa kita ini welcome gitu ya. Kita oke lah, kita udah siap untuk diinterview, daripada kita memberikan kesan dengan wajah yang bete gitu kan, atau yang mungkin galak gitu kan. Jutek ya, bahasanya jutek, itu pasti udah bikin kita interviewer itu males untuk menginterview mereka lebih lanjut gitu. Jadi ya menurut saya memang penampilan visual dan bahasa tubuh, karena gampang banget ini kalau first impression ya, kita ngelihat pertama kali orang datang itu pasti yang kita lihat itu gimana. Kemudian yang kedua adalah cara bicaranya, komunikasinya, iya, sopan santunnya seperti itu yang kita lihat sih. Oke, gitu. Jadi ini tadi sebenarnya gambaran secara umum ya yang disampaikan sama Bu Yuni, dan itu ngena banget karena terutama
saya sendiri ya di luar podcast di Cipta ketika kita memfasilitasi teman-teman untuk rekrutmen atau bahkan saya ketika rekrutmen teman-teman SMK juga mohon maaf ini saya bukan body shaming atau apa, tapi buat apa kamu merasa insecure gitu ya, kamu merasa saya nggak putih gitu, atau kamu merasa saya terlalu kurus gitu, atau saya terlalu gemuk. Kalau saya sebenarnya bodo amat gitu loh, karena kamu kelihatan cantik atau enggak, kamu kelihatan good looking atau enggak, itu bukan dari itu. Dan kalau kamu merasa kamu nggak pede dengan apa yang kamu punya, dengan outfit yang kamu punya di rumah yang paling kamu anggap bagus, dan ketika kamu datang kamu lihat teman-teman banyak yang lebih bagus, kamu minder. Outfit tuh bisa dicari gitu loh, karena hal yang paling mahal dan hal paling bagus di outfitmu ketika kamu melaksanakan interview ya kayak Bu Yuni bilang tadi, senyum. Benar, karena itu yang paling mahal gitu loh. Buat apa kamu pakai baju bagus tapi ketika kamu masuk ya tadi attitude-mu nggak menggambarkan hal yang kamu butuhkan tadi. Iya. Boleh sambil diminum dulu deh Bu Yuni. Iya, terima kasih. Nanti kita akan bikin konten khusus sebetulnya Bu Yuni. Ya, jadi ada podcast, istilahnya podcast mungkin saya buat nanti saya ngomong sama teman-teman kreatif podcast ekstra yang nanti kita akan minta mungkin dari tamu-tamu kita atau dari tim expert kita yang akan membahas lebih detail kayak kemarin masalah hard skill itu apa gitu. Nah, nanti mungkin saya akan minta tolong Bu Yuni juga menjelaskan lagi mengenai visual sama tadi ya, masalah gestur kemudian ini karena itu erat banget hubungannya sama etika ya. Benar. Tadi attitude, kemudian cara kita berkomunikasi gitu ya. Kemudian bagaimana kita visual upgrade gitu. Jadi satu nih ya, mungkin terakhir lah ya, yang menggelitik buat saya. Ada anak-anak itu yang ngomong sama kita, ya anak-anak SMK, Mister, kalau visual itu penting, ya, kalau penampilan itu penting, di sekolah kan kita terbatas ya, karena kita adalah siswa. Ketika kita sekolah kita nggak boleh tuh berpenampilan yang terlalu mencolok. Benar, di situ. Jadi sebetulnya seberapa besar kami harus mencari tahu atau seberapa jauh kita harus mengolah skill kita dalam tadi merawat diri yang pertama, yang kedua sama skill untuk melakukan paling nggak touch up kecil gitu ya, kemudian make up dan sebagainya, atau gimana caranya kita bisa belajar atau mengupgrade penampilan kita gitu, walaupun hanya dengan outfit seadanya. Kemudian tadi bagaimana cara kita membentuk gestur, ada tips sama trik gak dari Bu Yuni? Iya, saya tuh tertarik banget tadi ya sama apa Kak, tadi waktu Kakak mengatakan bahwa kebersihan tubuh ya, merawat tubuh. Nah, itu juga jadi hal penting ya, karena nggak lucu banget kita udah outfitnya bagus ternyata bau gitu. Ternyata acak-acakan nih. Problem gitu ya. Tidak terlihat. Gitu ya. Tidak terlihat secara visual, tetapi bisa dirasakan. Karena impact-nya gede banget. Gede banget gitu. Benar, karena ya itu tadi, kalau kita ini jarang ngerawat tubuh ya, pastinya ya mau secantik apapun, mau seganteng apapun tuh jadi nggak menarik gitu loh, udah jadi bikin orang ilfil dulu. Oke, kalau tadi ngomongin tentang tipsnya atau triknya, gimana sih caranya supaya kita ini bisa mengupgrade soft skill ya, terutama di hal penampilan. Memang ini agak disayangkan adalah ketika mereka di bangku sekolah, hard skill oke, nomor 1, tetapi soft skill ini yang jarang sekali. Nah, soft skill yang seperti apa? Jadi sebenarnya soft skill yang memang itu dibutuhkan oleh industri. Kayak apa aja itu yang diberikan kepada siswanya. Ya mungkin kalau ketika guru tidak mampu untuk memberikan karena memang sudah sangat banyak sekali kan Bapak Ibu guru ini beban kerjanya ya, itu bisa mengundang guru tamu seperti itu. Nah, yang kedua, jangan sampai bosan-bosan kalian untuk mencoba mencari tahu. Sekarang tuh mencari tahu terutama kayak pengetahuan gitu ya, atau tentang life skill lah ya, itu banyak banget kan. Kita bisa browsing seperti itu, bisa lihat podcast juga seperti ini gitu ya. Dan juga banyak sih sebenarnya anak-anak SMK tuh yang udah pinter-pinter dandan, cuman ya karena di sekolah nggak boleh dandan itu tadi ya, sehingga mereka cuman pada saat keluar dari sekolah aja mereka udah mencoba untuk dandan. Dan ketika saya tanya, kamu belajarnya dari mana Mbak gitu, dia bilang saya biasanya lihat beauty blogger kayak gitu ya Kak ya, atau dia lihat dari konten-konten YouTube seperti itu. Nah, itu udah jadi nilai plus bagi saya. Oh, anak ini mau
mengembangkan dirinya gitu. Anak ini mau belajar gitu, meskipun ya mungkin dari make up yang sederhana nantinya bisa ketemu passionnya, oh, ternyata passion saya seneng banget make up gitu. Nah sekarang make up artis tuh anak-anak muda ya Kak ya. Nah ini sebenarnya yang harus kita cari juga Kak. Yang pertama, selain hard skill ya apa yang sudah diberikan di sekolah, mereka harus cari passionnya juga, karena siapa tahu passion itu yang nanti akan mengantarkan mereka ke satu pekerjaan dan itu memberikan hasil yang luar biasa bagi mereka. Jadi mereka bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan dari passionnya mereka gitu. Nah yang ketiga, mungkin kalau kita ngomongin apa sih yang harus dilakukan atau tips dan triknya adalah kita sering bertanya mungkin kepada kakak-kakak mereka yang kakak-kakak yang sudah bekerja di satu perusahaan gitu. Kita bisa tanya ke mereka, gimana sih nantinya ketika kita harus bekerja, penampilannya harus seperti apa gitu. Apalagi kalau jurusan akuntansi nggak mungkin kan kerjanya di bengkel, mereka pasti nanti di bagian administrasi atau mungkin bisa juga di front office ya. Jadi mereka harus ketemu banyak orang yang itu menyebabkan mereka harus benar-benar perhatian banget sama penampilannya gitu. Ya, jadi kalau kita mau ngomongin tips and tricks sebetulnya banyak dan luas banget. Banyak banget. Tapi intinya emang cuma satu ya. Harus selalu mau cari informasi gitu, yang mau paling belajar, penting gitu. Jadi kita harus nyari itu. Gimana caranya kita bisa kelihatan good looking walaupun modal kita mepet gitu misalkan, atau misalkan memanfaatkan apa yang kita punya, itu gimana sih cara kita mengangkat. Itu luar biasa banget. Jadi yang bisa saya simpulin dari ngobrol singkat kita hari ini adalah performance upgrade itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, kita harus melihat skill, baik hard skill maupun soft skill. Yang kedua tadi, visual itu juga termasuk hal yang penting, dan kamu jangan sampai meninggikan rasa insecure tadi, menganggap dirimu tidak cantik sehingga kamu tidak punya daya saing, karena ya itu justru yang membunuh karakter kita. Dan yang ketiga adalah mental sih yang paling pentingnya. Iya bener banget, mental. Karena kalau kita nggak mempersiapkan mental kita dengan baik, mau secantik apapun ya, mau sepinter apapun kita berbicara, tapi kalau mental kita nggak kita persiapkan dengan baik, ya otomatis performa kita akan turun. Benar. Jadi mungkin kita akan ngobrol lagi di kesempatan yang lain, dan saya akan minta tolong Bu Yuni untuk lebih menjabarkan lagi kayaknya ya mengenai performance upgrade yang baik buat anak-anak SMK seperti apa. Jadi terima kasih banyak Bu Yuni hari ini udah nyempatkan waktunya buat ngobrol sama kita. Nanti kita ketemu lagi next time, kita ngobrol lagi yang lebih panjang mengenai peningkatan karakter sama performa bagi anak-anak SMK. Siap. Oke, podcast people. Jadi mungkin kita cukup sampai hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada podcast edisi yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di kanal YouTube PT Cipta Sarana Cendekia. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Cipta Sarana Cendekia untuk info update akuntansi, perpajakan, dan manajemen yang paling baru. Saya Alfianto Cahyono dan Ibu Yuni Kusuma Arumsari. Hari ini kita pamit dulu. Terima kasih. Podcast Vokasi dalam Podcast. Oke, terima kasih Kak Alfi.